Sebutkan 4 nama gunung yang bikin gombal. Yang 1, Merapi, meratapi mantan yang telah pergi. Singgalang, singgah lalu menghilang. Merbabu, merana karena rindu. Jaya Wijaya yang pergi saat api setia. Jangan lupa subscribe. Awalnya kami kesulitan untuk memprediksi berapa lama kami bisa menuju puncak, karena kami tidak bisa memprediksi berapa jarak tempuh Elvin dalam satu hari. Jadi itu merupakan tantangan yang terberat bagi kami untuk memprediksi berapa lama perjalanan ini akan berakhir menuju puncak dan menuju ke bawah kembali ke rumah dengan selamat. Ternyata di perjalanan begitu banyak rintangan-rintangan yang harus kami lewati, hujan, dan yang paling sulit itu saat Elvin melewati cadas yang berbatu-batuan, karena Elvin berjalan dengan lutut dan itu membuat lututnya terluka. Batu-batu yang tajam menusuk ke kulit lutut Elvin. Itu saudara Elvin melakukan pendakian ini dengan cara merangkak, karena saudara Elvin ada kelemahan pada bagian kaki dan tangan sebelah kiri. Jadi Elvin memakai perlindungan sarung tangan dan memakai deker pada bagian lutut, dan ditambah perlindungan pada bagian lutut ke bawah dengan memakai geter biar tidak terjadi luka gesekan terhadap benda-benda tajam pada jalur. Jadi apabila Elvin tidak sanggup atau ada kecelakaan di jalan, jadi Elvin akan kami evakuasi dengan teknik suspension atau penyeberangan pada ketika rescue. Jadi teknik suspension ini nanti akan dipasang angkor atau penambatan dari pohon ke pohon. Kalau contohnya seperti flank fob pada permainan outbound. Jadi kami sudah mempersiapkan peralatan seperti tali karamantel, ada pule, ada karabiner, harness, jumar atau askender, helm buat perlindungan kepala, webbing buat penambatan, prusik juga buat tarik ulur Elvin. Jadi suspension ini Elvin akan dipasangkan harness dan nanti akan dinaikkan pada lintasan. Oke. Ali yakin pin dengan tali segadang tu? Yakin, insyaAllah. Elvin akan dibelai istilahnya atau diulur nanti memakai tali juga biar tidak terlalu cepat turunnya adalah tali, mengurangi cedera selanjutnya. Jadi teknik ini akan kami pakai setiap Elvin ada kesulitan pada jalur walaupun dalam pendakian. Oke, Elvin siap. Tarik. 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 Kena bajangan tu nak. Kalau bawa Tarik yang membantu dengan bajangan. anak. Berapa bang? Buka 10 bang. Bandit dalam adet.
kita nyampe di kaki cadas itu di batas vegetasi sekitar jam 11 lewat lah, jam 11 setengah 12 kita istirahat, kebetulan pas hari Jumat. Rencana perjalanan dilanjutkan nanti habis Jumat menuju top. Ternyata pas habis Jumat itu ternyata hujan. Tim sepakat memutuskan kita pending dulu karena hujan sampai sore. Kita memutuskan camp lagi dan perjalanan dilanjutkan besoknya. Di hari keempat itu kita mulai bergerak itu sekitar jam 9 pagi kurang lebih dari batas vegetasi menuju puncak. Di dalam perjalanan Elvin masih melakukan perjalanan sendiri. Dan kita bantu di beberapa titik-titik yang ekstrim yang rasanya nggak mungkin dilewatin Elvin. Elvin ini sangat memiliki semangat yang luar biasa ya Teh untuk nyampe di puncak gitu. Ada yang terjal dia nggak mau dibantu gitu, dia bisa bang gitu, bisa kak, dia harus bisa katanya kan. Tapi karena kemarin tuh cuaca juga kita naik hujan gitu. Kosongkan jalan. Ayo Vin. Semangat kuliah Vin, tapi hati-hatinya kurang. Di sini saya benar-benar nggak ngerti lah apa yang saya rasain melihat begitu proses naiknya Alvin itu. Semangatnya, kemauannya, dia itu ingin merasakan perjuangan ke puncak itu tanpa dibantu. Saya sempat merasa ini anak kenapa nggak mau dibantu gitu kan. Begitu udah ada komunikasi sama Alvin, ternyata tujuannya itu benar-benar menyentuh. Dia pingin dengan melakukan ekspedisi melawan keterbatasan ini, dia pingin memotivasi kawan-kawan disabel lainnya buat bangkit lebih bersemangat lagi menjalani hidup keluar dari keterbatasan. Pas nyampe di puncak dia sangat mensyukuri ya Teh gitu ya, dan semua tim kayaknya juga terharu gitu kan ngelihat dia berkata-kata dan nangis saja semuanya. Sekitar jam 10 atau jam setengah 11 itu sampai di Tugu Abel Tasman. Itu akhir dari perencanaan perjalanan Alvin. Kita nggak mungkin dia bawa ke arah kawah atau puncak Merpati karena kondisi cuaca. Saya berada di sini senang, bahagia tiba di sini. Saya dari bawah butuh perjuangan ke atas nih sampai lutut saya luka-luka. Saya merangkak dari bawah. Banyak perjuangan yang saya tempuh sampai di sini. Butuh proses, butuh tenaga, butuh waktu. Kini kok awak disabilitas, dan kau orang awak bisa dan patah semangat tarik berjuang. Banyak orang yang ragu buat tiba deteko, padahal awak bisa tiba deteko.
Tidak ada yang tidak mungkin di dunia aku. Tidak ada yang tidak bisa di dunia aku dong. Semua orang pasti bisa untuk sampai, asalkan ada niat dan tekad dia, insya Allah kita bisa sampai kemana tujuan kita yang ingin kita mau. Selama ini teman-temannya yang meremehin dia itu, ini saya gitu, ini Elvin gitu. Bahasanya saya bisa untuk sampai ke puncak. Jadi semangat. Sekitar jam 12 kita memutuskan turun. Di perjalanan turun ini rasanya kita menilai Elvin nggak mungkin melakukan pergerakan sendiri. Selain tingkat kemiringan, terus kita juga melihat Elvin ada keterbatasan di tangan. Jadi kalau dia jalan sendiri, buat tumpuan dia turun itu rasanya sangat berisiko di kemiringan yang terjal. Jadi tim sepakat memutuskan Alvin kita bantu. Jadi turun cadas itu sampai batas vegetasi itu banyak kita gendong untuk menekan tingkat risiko kecelakaan. Sampai di camp batas vegetasi itu sekitar jam 1-an udah sampai itu. Istirahat sebentar, makan siang tim sambil packing. 1:30 kita mulai melakukan perjalanan turun. Alvin banyak kita bantu timbangannya, selain keterbatasan, kondisi cuaca yang mulai gerimis, terus pertimbangan lagi kita pertimbangan waktu mungkin pas ya, karena kalau kita semua diserahkan ke Alvin mungkin buat turun mungkin lebih berat bagi dia dibanding naik dengan kondisi dia. Waktu perjalanan dari puncak menuju ke bawah itu ada beberapa kesulitan untuk Elvin kami bantu turun dengan cara gendong dan suspension. Biasanya di dunia panjat tebing disebutnya suspension atau hampir sama kayak flying fox. Jadi di titik-titik curam itu Elvin kami pasangkan angkor buat suspension. Dan Elvin kami turunkan memakai tali. Ada beberapa kali Elvin melakukan teknik suspension. Karena beberapa titik itu sangat curam, tidak memungkinkan untuk digendong atau membahayakan si Elvinnya dan yang menggendong. Dengan berbagai halangan dan rintangan yang kita alami di lapangan, dan itu dengan semangat tim yang kuat kita bisa melalui semua. Jadi semua itu tidak ada hambatan yang cukup berarti, baik itu dari saudara Kevin maupun tim. Untuk teman-teman Kevin yang mempunyai kebutuhan atau kekurangan, itu jangan sampai berkecil hati, karena apapun bisa dilakukan. Segala sesuatu itu bisa kita gapai selagi kita mempunyai semangat yang tinggi dan tim yang kuat. Bagi penggiat alam yang lain, mari kita sama-sama membantu mewujudkan mimpi-mimpi teman-teman kita yang kekurangan.
Jadi harapannya baik pemula yang udah senior diharapkan bisa mewujudkan mimpi-mimpi teman-teman kita yang merasa kekurangan. Jadi buat kawan-kawan yang di luar sana yang masih berkecukupan untuk anggota tubuhnya, jangan remehkan orang yang memiliki kekurangan. Karena di balik kesempurnaan manusia pasti ada kekurangannya gitu. Kita sampai di bawah itu udah menjelang maghrib. Itu hujan mulai lumayan deras. Kita sampai yang namanya Pesanggerahan Bung Hatta ya di Merapi itu. Terus dari Pesanggerahan Bung Hatta habis menyeberangi jembatan bambu itu Alvin pingin dia jalan sendiri. Kebetulan jalannya udah datar, landai. Sekitar jam 7 kurang lebih kita udah sampai di pos lapor. Kita lapor, kita udah turun lagi. Habis itu ganti pakaian yang udah basah, terus ya persiapan istirahat, bangun camp lagi. Dan terima kasih buat tim yang telah bekerja sama dalam mengantarkan saudara Kevin buat menggapai mimpinya. Juga terima kasih buat teman-teman yang di pos Merapi itu udah memberi kemudahan kepada kami dalam melakukan ekspedisi untuk saudara Kevin. Siang, salam lestari buat kawan-kawan semua. Alangkah baiknya kita untuk melakukan suatu pendakian. Hendaknya kita lebih mementingkan kesaktian dan peduli sesama dan peduli lingkungan. Karena disinilah tempat kita berkumpul, bertemu sahabat atau bertemu saudara. Contohnya saya penggiat atau pecinta alam dan petugas pos dan bertemu dengan seorang Alvin yang alangkah terkejutnya dengan keadaan yang kurang fisiknya daripada saya, tapi dia termasuk berguru pada dia. Dengan keterbatasan seperti ini dia sanggup untuk melakukan suatu pendakian sampai ke puncak dan balik dengan selamat, dan ditemani oleh kakak-kakak atau rekan-rekan saya yang senantiasa menemaninya dalam beberapa hari dalam waktu pendakian. Alvin ini mempunyai kekurangan gitu, emang bawaan dari lahir ya teh. Ya. Apapun rintangan untuk Elvin nanti, apapun yang Elvin hadapi nanti, dan apapun yang orang-orang bilang tentang Elvin, jangan pernah dengarkan. Turuti kata hati Elvin. Iya. Bagi saya ini bukan Elvin harus sampai ke puncak, tapi ini bagaimana perjuangan Elvin menuju puncak. Puncak itu hanya bonus dari perjalanan ini. Yang paling utama adalah kita kembali selamat menuju rumah masing-masing. Dan salut buat Elvin, salut buat teman-teman. Ekspedisi melawan keterbatasan. Padamu kami berjanji, berbakti padamu negeri, kami mengabdi bagimu negeri, jiwa raga